Salat bagi mereka yang uzur. Salat orang sakit. Di antara rahmat yang diberikan Allah kepada seorang muslim adalah beribadah sesuai dengan kemampuan. Tidak diwajibkan bagi orang sakit untuk mengerjakan salat seperti halnya orang-orang yang sehat. Selama ia mampu salat berdiri, ia wajib berdiri. Jika ia tidak mampu, maka ia boleh salat dengan duduk. Jika ia tidak mampu duduk, ia salat berbaring sambil menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Jika ia tidak mampu berbaring, ia boleh terlentang dan kakinya searah dengan kiblat jika mampu. Dan jika ia tidak mampu, maka ia salat dengan posisi yang nyaman baginya. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. At-Taghabun ayat 16. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, salatlah dengan berdiri, jika engkau tidak mampu maka salatlah dengan duduk, dan jika engkau juga tidak mampu maka salatlah dengan berbaring. Di samping kemudahan yang dijelaskan tadi, para ulama menambahkan bahwa jika orang sakit salat dengan duduk dan ia mampu sujud seperti biasa, maka ia wajib melakukannya. Jika orang sakit salat dengan duduk dan ia tidak mampu sujud seperti biasanya, maka ia cukup menggerakkan badannya saat ia ruku dan sujud, di mana gerakan sujud lebih rendah dibanding gerakan ruku. Dan jika tidak mampu dengan badannya, maka cukup memberikan isyarat dengan kepalanya. Demikian juga jika seseorang salat menggunakan punggungnya, maka cukup memberikan isyarat dengan kepalanya. Jika orang yang sakit tidak mampu bersuci setiap waktu salat, atau ia tidak mampu melaksanakan salat di setiap waktunya, maka boleh baginya menjamak salat zuhur dengan asar. Demikian pula maghrib dan isya, jamak takdim atau takhir, tergantung yang lebih mudah baginya. Betapapun kemudahan yang diberikan, kewajiban salat tidak pernah gugur dari orang sakit selama ia dalam kondisi sadar, sehingga tidak dibenarkan seseorang meninggalkan salat hanya karena alasan sakit. Namun sebaliknya, dia semestinya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga salatnya. Jika orang yang sakit tidak sadarkan diri dalam tempo yang lama, maka ia diwajibkan salat saat ia telah sadarkan diri, dan ia tidak wajib mengqadha salat yang ditinggalkannya, terkecuali jika ia tidak sadarkan diri dalam waktu yang singkat, seperti sehari atau 2 hari, maka ia wajib mengqadha salat yang ditinggalkannya ketika telah memungkinkan baginya. Salat orang musafir. Islam memberikan kemudahan bagi orang yang musafir untuk mengqashar, memendekkan semua salat yang jumlah rakaatnya 4, zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Demikian pula menjamak salat zuhur dengan asar, salat maghrib dengan isya, dikarenakan kesulitan yang biasa dialami musafir dalam perjalanan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. An-Nisa ayat 101. Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Makkah.
dan beliau selalu sholat 2 rakaat sampai kami kembali. Tidak ada jarak yang tertentu dalam perjalanan. Semua bentuk perjalanan yang menurut adat kebiasaan disebut safar, maka itu termasuk safar yang membolehkan mengqashar sholat. Kebolehan mengqashar sholat bagi orang musafir dimulai sejak ia meninggalkan kampung halamannya, dan ia tidak dibenarkan mengqashar sholat selama ia masih berada di kota tempat tinggalnya, karena semua riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengqashar sholatnya ketika ia telah meninggalkan kotanya. Jika seorang musafir telah tiba di tempat tujuannya dan ia berniat menetap selama lebih dari 4 hari, maka ia tidak dibenarkan mengqashar sholatnya. Dan jika ia meniatkan akan menetap selama kurang dari 4 hari, maka ia boleh mengqashar sholatnya. Demikian pula jika ia tidak meniatkan batas waktu tertentu, namun ia tergantung pada urusannya, maka ia boleh mengqashar sholatnya selama ia berada di tempat itu, walaupun lebih dari 4 hari. Diwajibkan bagi orang musafir untuk menyempurnakan sholatnya jika ia bermakmum kepada imam di daerah tersebut, walaupun ia hanya mendapatkan 1 rakaat. Jika orang mukim tidak musafir menjadi makmum orang musafir yang mengqashar sholatnya, maka orang mukim tersebut wajib menyempurnakan sholatnya. Antara jamak dan qashar tidak mesti berbarengan. Seseorang dapat melaksanakan sholat jamak tanpa qashar atau sholat qashar tanpa jamak. Terkadang ketika dalam perjalanan seorang menggunakan kendaraan, kalau dahulu mungkin unta dan kuda, kemudian berkembang menjadi mobil dan kereta api, dan berkembang lagi menjadi pesawat dan kendaraan canggih lainnya. Apapun jenis kendaraannya, asal orang tersebut mengerjakan sholat sunnah, tidak masalah baginya sholat di atas kendaraan, sebagaimana riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah sholat sunnah di atas kendaraannya dan menghadap sesuai arah kendaraannya. Jika ia sholat fardu, maka sholatnya di atas kendaraan dianggap sah selama ia tidak bisa turun dari kendaraannya, atau jika ia turun akan menemukan kesulitan ketika akan menumpangi kendaraannya kembali. Jika ia mampu menghadap ke kiblat atau ruku atau sujud seperti ketika berada di atas kapal laut, maka ia wajib melaksanakan sholat seperti biasa. Jika ia mampu menghadap ke kiblat, namun ia tidak bisa ruku dan sujud, maka ia diharuskan menghadap ke kiblat saat takbiratul ihram. Lalu ia mengikuti arah kendaraannya sambil memberikan isyarat dengan kepalanya ketika ia ruku dan sujud. Dibolehkan bagi mereka yang melaksanakan sholat di masjid untuk menjamak sholat ketika terjadi hujan deras yang memicu kesulitan dan beban berat. Akan tetapi bagi mereka yang sholat di rumah seperti wanita atau anak-anak, tidak dibenarkan bagi mereka melakukannya.